Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat MTS Negeri Singkawang. Kali ini kita akan mempresentasikan materi tentang motivasi belajar dan ibadah untuk materi masa ta'aruf siswa madrasah Matsama tahun 2020-2021 oleh Ibu Hajah Sri Lestari Sarjana Agama. Cara meningkatkan motivasi belajar agar menjadi menyenangkan ya. Yang pertama, membuat agenda belajar. Cara membuat agenda belajar: 1. Batasilah setiap item dengan jumlah waktu tertentu. 2. Membuat daftar item apa saja yang hendak kamu pelajari. Yang ketiga, buatlah agenda harian, mingguan, dan bulanan. Pahami bagaimana cara belajar kamu. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda, dan setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut beberapa kiat mengenai gaya belajar. Yang pertama, secara visual. Pembelajaran secara visual bisa belajar dengan baik dengan menggunakan foto, gambar, dan pemahaman tata ruang. Jika kamu bertipe visual, maka diagram atau gambar bisa sangat membantu. Tandailah setiap tema dengan menggunakan warna yang berbeda. Kamu juga dapat menggunakan flowchart ketika mencatat suatu hal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari konsep tertentu. Yang kedua adalah auditori. Pembelajaran auditori bisa belajar dengan baik melalui bunyi. Gunakan rekaman pembelajaran dan memutarnya kembali. Berbicara dengan ahlinya dan berdiskusi dengan kelompok. Kamu juga akan lebih nyaman dengan mendengarkan musik di saat belajar. Kemudian yang ketiga, kinestetik. Pembelajaran kinestetik adalah pembelajaran dengan cara baik menggunakan badan, lengan, dan keterampilan. Kamu dapat berlatih diri dengan mencari kata-kata untuk memperkuat pembelajaran, menggunakan komputer untuk mengetes kemampuan dan mengingat suatu hal ketika sedang berjalan. Nah, istirahatlah. Tidak ada orang yang mampu belajar terus-menerus di depan komputer, meja, buku teks tanpa berhenti. Dengan beristirahat yang cukup, kamu bisa mendapatkan energi untuk dapat belajar kembali. Pastikan kamu beristirahat selama 10-20 menit dalam waktu pembelajaran. Kamu bisa mencoba dengan cara meditasi atau berdiam diri, menggerakkan badan seperti olahraga, atau makan cemilan pada jam istirahat ya. Keempat, hindari gangguan selama belajar. Untuk menciptakan suasana belajar yang baik, hindari gangguan sebisa mungkin. Buatlah aturan untuk bisa bermain gadget ya, membuka sosial media dan melihat televisi ya, karena sangat mengganggu konsentrasi kita. Kemudian 5, belajarlah dengan suasana yang baik. Sebenarnya tidak ada nama suasana terbaik. Mengenai hal itu, hanya kamu yang bisa menentukannya sendiri. Sebagai orang memiliki belajar di suasana santai, di kedai kopi atau ngopi sama teman-teman. Beberapa lagi memiliki suasana yang benar-benar sunyi seperti harus ada di kamar gitu ya. Ada juga yang nyaman belajar di taman atau outdoor ya, suasana terbuka. Dan mungkin ada yang merasa lebih mudah jika belajar di perpustakaan. Banyak literasi yang bisa dibaca ya. Nah, gunakanlah fasilitas pendukung.
Memberdayakan fasilitas atau sumber daya juga merupakan faktor penting. Kamu bisa berkonsultasi kepada guru, teman, dan meminta pendapat. Gunakanlah perpustakaan. Nah, berikutnya, tetaplah termotivasi. Setelah mengetahui tahapan-tahapan dalam belajar, menjaga kadar motivasi adalah langkah selanjutnya agar proses belajar kamu menjadi semakin maksimal. Berikut adalah langkahnya. Yang pertama, senangi apa yang kamu pelajari. Yang kedua, bentuklah kelompok belajar. Yang ketiga, olahraga yang cukup. Yang keempat, jangan lupa bersenang-senang. Yang kelima, buatlah peningkatan yang bertahap. Yang ketujuh, bersikap luas. Bagaimana kiat-kiat membagikan semangat beribadah? Yang pertama, menjaga panca indera dan godaan buruk. Menjaga mata dari melihat hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, menjaga telinga dari mendengar kata-kata yang buruk, menjaga mulut dari perkataan dusta dan keji, serta menjaga anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan yang buruk ya untuk semangat dalam beribadah, maka jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak mengajak kita ke arah kebaikan, yang lalai gitu ya melaksanakan perintahnya. Kemudian membaca buku-buku Islami, kemudian mengikuti pengajian ya, selalu berkumpul kepada orang-orang yang soleh, bertukar pikiran, berlapang dada, dan bisa menerima perbedaan dari orang lain. Kemudian menambahkan ibadah sunnah. Nah, ini ibadah sunnah itu banyak ya. Bisa membaca Al-Quran, sholat duha, tahajud, infak, dan sebagainya. Nah, kalau kita melakukannya secara rutin, sedikit demi sedikit, maka kita akan terbiasa ya. Ini adalah amal-amal yang Allah sukai. Senang bertemu dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat belajar dan beribadah. Sekian presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.